Halo Bro and Sis, ketemu lagi dengan saya Apmine Baho di channel YouTube Apmine Baho. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Desi, Mak Desi. Nama Ibu siapa, Bu? Bu Siti Jahara. Ibu Siti Jahara. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Siti Jahara tentang pertanian organik. Jadi beliau salah satu petani Siantar Sehat yang bertanam sayur organik di daerah Blok Songo, Silomalaha, Kabupaten Simalungun. Setelah Ibu bertani organik, apa yang Ibu rasakan perbedaannya? Saya tertarik organik karena organik itu harganya mahal, sayurannya enak, dan gizinya sangat bagus bagi kesehatan tubuh kita. Apa kendala yang Ibu sering hadapin? Satu kendalanya waktu di musim hujan, sayuran jelek. Kalau di musim kemarau, sayuran itu bagus. Kenapa kita bilang kemarau itu bagus? Karena kalau kemarau sayur itu sehat, kita siram bisa. Jadi kalau kebanyakan air, sayur itu rusak, kuning dan banyak hama. Kalau situasi begitu, kira-kira apa yang Ibu lakukan solusinya? Kalau solusi datang hujan, kita buat payung. Istilahnya kalau bahasa Batak kita bikin para-paranya. Kayak penutup Kayak tanamannya penutup ya. tanamannya. Jadi kalau musim hujan kita tutup juga seperti kayak kemarau itu. Itu, Bu. Kalau hamanya, Bu? Kalau hamanya itulah, Bu. Kayak sejenis ulat, sejenis serangga. Itu, Bu. Jadi Kayak jamur, mati-mati pucuk itu, Bu. pertanian organik tidak mematikan hama ya, Bro Ensis, tapi kita membuat efek jera. Nah, salah satu yang biasa kami lakukan adalah 1 ons cabai rawit, 1 kilo daun pepaya, campur dengan 1 liter air, baru didiamkan atau difermentasi selama 2 hari, kemudian siap tanam, siap disemprotkan. Itu bisa untuk 10 liter air. Jadi kalau Bro Ensis punya solo yang di belakang itu gitu ya, bisa disemprot di mana tanaman yang ada hamanya. Bisa kutu, bisa juga serangga gitu. Jadi memang itu yang dilakukan karena itu rata-rata ada di sekitar kita gitu ya. Bisa juga daun tembakau, Bu. Daun tembakau atau abu rokok, abu pembakaran. Jadi ditaburkan di tanaman yang ada hamanya gitu. Nah, dalam perjalanan Ibu melakukan pertanian organik, selain kendala yang tadi, apalagi yang Ibu rasakan dalam menjalaninya gitu? Karena kan Ibu Siti pernah sempat mundur ya. Pernah. Jadi Ibu ini pernah ikut bertani organik tapi juga pernah mundur gitu ya. Pernah mundur. Nah, kita mau tahu kenapa gitu. Kenapa Ibu Siti pernah mundur dan tidak melakukan pertanian organik? Gini, Bu. Dulu saya udah pernah mengikuti sayur organik. Jadi kalau organik ini kan, Bu, kita kotor-kotoran, Bu. Komposnya kan bau, pupuk apanya bau, purti kan bau. Jadi saya kan kayak mana lah, Bu, namanya kita yang beragama, saya sholat. Jadi udah dicuci tetap bau, udah dicuci tetap bau. Jadi lama-lama saya minder. Memangnya mahalnya memang sayur organik ini, tapi karena bau ini biar laku mundur dulu gitulah untuk sementara. Udah itulah, Bu, rupanya ternyata saya balik lagi ke kimia. Rupanya kimia itu kayak mana lah, Bu, kita olah tanah pun nggak tetap bagus, bagusnya cuma hanya sebentar. Jadi setelah itu harga sayurnya pun rendah, apalagi ini, Bu, Covid kan, Bu, turun. Jadi terus Ibu menghancurkan saya lagi, jadi saya masuk lagi lah ke organik karena organik itu mantap, Bu, harganya sesuai, sayurnya enak, mutunya tinggi, Bu. Nah, terus terima kalau kasih ya, bau Bu. lagi gimana, Bu? Kalau bau lagi gimana? Ya kalau bau lagi saya sudah nekat
mau organik lagi Bu pakai sarung tangan, pakai masker, itulah Bu. Maksudnya jaga diri gitu ya, maksudnya Iya, Bu. kita pakai sarung tangan, pakai masker, pakai juga pakai masker, sepatu pakai boot sepatu supaya boot. memang dalam pertanian organik itu Bro and Sis, aroma pupuknya itu cukup menyengat. Iya. Jadi buat Bro and Sis yang penjijik, awal-awalnya memang aduh gimana gitu, karena pada dasarnya juga saya penjijik awalnya gitu ya, tapi lama-lama dihirup dalam-dalam gitu ya, akhirnya jadi terbiasa gitu. Jadi memang ala bisa karena biasa. Dan buat Bro and Sis yang mau tertarik pertanian organik, memang awalnya bau, tapi kalau sudah lama-lama udah keseringan itu udah nggak masalah. Nah solusinya adalah ketika kita mau pupuk supaya nggak kontak langsung dengan tangan kita, jadi karena memang pupuk itu akan nempel di sela-sela kuku gitu ya. Terus cucinya itu memang kita harus cuci tangan lama supaya aromanya hilang gitu dengan sabun. Solusinya ya ketika mau pupuk gunakan sarung tangan gitu ya, terus pakai sepatu boot. Kalau awal-awal aromanya nggak tahan pakai masker gitu. Jadi tapi itu tidak berbahaya untuk tubuh. Harapan saya ingin maju lah Bu, mengembangkan usaha organik Bu, supaya hasilnya meningkat ya kan Bu, menambah-nambah hasil dari suami saya bekerja lah untuk ini Bu, organik. Karena di organik ini banyak manfaatnya Bu. Kami dapat olahraga istilahnya, timbang di rumah duduk diam Bu. Jadi kami punya kegiatan lah Bu, nanam sayur organik. Terima kasih Bu. Gitu ya. Jadi memang harapan ibu supaya menambah penghasilan keluarga, karena memang nilai jual sayurnya cukup tinggi, modalnya sedikit. Sendiri gitu. Ke ibu sendiri sebagai petaninya apa manfaat yang ibu rasakan? Oh, kalau manfaatnya Bu, kalau kita memakan sayuran ini memang enak lah Bu. Dia murah masak, bergizi. Satu ya Bu, kalau saya makan kacang panjang yang kimia, kaki saya mendenyut Bu. Tapi setelah saya memakan sayur organik kacang panjang, kaki saya nggak mendenyut Bu. Itulah perbedaannya saya selama saya ikut memakan sayur organik ini Bu. Ibu sebagai produsennya, ibu sebagai petaninya, apa manfaat yang ibu rasakan? Manfaatnya ya gitulah Bu, enak, awak duduk diam datang duit. Gimana Kan? caranya duduk Datang diam? duit, awak udah tenang-tenang, udah awak tanam. Kalau udah awak tanam, pasti dalam pikiran kita, oh saya udah berhasil, pasti laku, pasti kita dapat uangnya, kan gitu Bu. Makanya, iyalah baguslah kita ke organik gitulah Bu. Repot nggak Bu mengerjakan pertanian dengan menggunakan pupuk organik ini? Ya repot lah Bu, repot sekali lah Bu. Bu? Repotnya Bu, udah kita olah tanah itu, kita kasih campur pupuk lagi, pakai dolomit lagi, pakai M4 lagi Bu. Udah siap itu diratakan selembutnya Bu, sudah diratakan lagi Bu, disiram lagi Bu, ditanam, ditutup lagi Bu, dibikin lagi penutupnya lagi, kan repot Bu. Repotnya di awal ya. Nah setelah itu pemeliharaannya bagaimana? Jadi kan tadi yang ibu ceritakan itu repot ketika konversi lahan, pengolahan di awal. Nah setelah dibentuk bedengan, ditanam sayuran, nah repotkah? Setelah kalau yang pertama Bu repot Bu, tapi sesudah tahap kedua nggak repot lagi Bu. Cuman kita tinggal menjaga-jaga, kapan dipupuk, kapan disiram, kapan kita membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di samping-samping sayur kita itu Bu. Jadi sebenarnya awalnya itu saja yang repot ya, untuk pemeliharaannya tidak terlalu merepotkan ya. Jadi karena kan banyak orang yang bilang bahwa pertanian organik ini repot, capek, berarti itu nggak benar ya Bu ya? Enggak lah, memang gitulah Bu, dari awal aja kita yang repot. Ya di awalnya saja ya Bro and Sis yang memang harus lincah gitu ya, repot mengurusnya gitu, karena memang lahannya harus dibentuk sedemikian rupa. Tapi untuk pemeliharaannya tidak masalah. Jadi kalau mau pergi pesta, mau ada urusan masih memungkinkan ya Bu. Nah buat Bro and Sis, memang kebutuhan petani sisir adalah penutup tanaman gitu. Jadi memang
selama ini dengan modal yang sangat terbatas, eh, dengan pertanian menggunakan pupuk organik, kami masih menutup tanamannya itu dengan peralatan seadanya saja gitu. Jadi memang kebutuhannya adalah paranet atau juga plastik UV. Nah, buat Bro NC siapa tahu tertarik terlibat di pertanian organik dan mau membantu petani sise, ditunggu ya. Kalau juga CSR perusahaannya juga mau disalurkan ke petani Siantar Sehat, ditunggu juga gitu. Boleh menghubungin kami, dan juga boleh datang juga berkunjung ke Blok Songo, Desa Silau Malaha, Kabupaten Simalungun. Bisa lihat apa yang kami lakukan di sini, bertanam sayur dengan menggunakan pupuk organik. Oke Bro and Sis, demikianlah bincang-bincang saya dengan Ibu Siti Jahara. Semoga perbincangan kami bisa bermanfaat untuk Bro and Sis yang punya keinginan atau punya kerinduan untuk bertani organik. Semoga memotivasi ya. Bye. Silakan dadah Bu. Bye.